وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan penjelasan rangkaian dari zikir pagi petang. Rangkaian dari zikir pagi petang. Pada bulan lalu kita telah membahas ayat kursi. Maka pada kali ini insyaallah kita akan bahas 3 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang mana Nabi SAW menganjurkan kita juga untuk membaca ketiga ini, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Yang dalam hadis Nabi SAW, man qalaha 3 marrat hina yusbih wa hina yumsi kafathu min kulli syai'. Barang siapa yang membaca 3 kali dari 3 surat ini di pagi hari dan di sore hari, maka tercukupi untuknya segala sesuatu. Segala sesuatu tercukupi untuknya. Keamanan, kenyamanan hidup di hari itu, kebutuhan yang memang sewajarnya dibutuhkan. Kalaupun belum tercukupi, maka pasti ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kalaupun belum tercukupi di suatu sisi dari kebutuhan dan hajat, maka itu ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Tetap wajib untuk husnudzan kepada Allah. Tetap wajib untuk husnudzan kepada Allah. Baik, kita lanjut. 3 surat ini akan kita bahas satu persatu, dimulai dari surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Falaq dan An-Nas, kedua surat itu namanya juga termaktub di ayat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namun surat Al-Ikhlas, nama Al-Ikhlas tidak termaktub secara langsung di ayat, tetapi Al-Ikhlas ini different, beda. Dia maknanya Al-Ikhlas tulus lillahi ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dari segala tuduhan-tuduhan dan segala penyimpangan dalam penyembahan. Dari ayat pertama sampai keempat, maka itu kandungan murni Al-Ikhlas sejati. Qul huwallahu ahad, itu Al-Ikhlas, yaitu pemurnian bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, hanya Allah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah, hanya Allah satu-satunya memiliki asma dan sifat yang sempurna. Hanya Allah satu-satunya yang berikan takdir dalam segala kehidupan makhluk hidup maupun benda mati. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahus samad, ini juga mengandung ikhlas, yaitu pemurnian, ikhlas tauhid, pemurnian Allahus samad, pada Allah Ta'ala arah bergantungnya segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, ikhlas, tidak memiliki anak dan juga
tidak dikatakan mengadopsi anak, tidak pula dikatakan anaknya siapa. Maka Allah Ta'ala berdiri sendiri, qaimun binafsihi, berdiri sendiri, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga al-ikhlas, ya, tidak ada sebanding dengan Allah. Berarti memurnikan kemaha sempurnaan Allah Azza wa Jalla dengan segala nama dan sifatnya. Ya, jadi dinamakan surat ini dengan surat Al-Ikhlas. Kata Al-Fairuz Abadi, dinamakan sumiyat surat Al-Ikhlas li'annaha khalisut tauhid. Dinamakan Al-Ikhlas karena murni tauhid di surat ini. Murni tauhid di surat ini. Juga kata At-Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya, dinamakan juga Al-Ikhlas li'anna fiha ta'liman nas ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Karena di surat ini padanya ada pengajaran untuk orang-orang tentang memurnikan ibadah kepada Allah semata. Di surat ini ada pengajaran, ta'lim, pemberitahuan, informasi, konfirmasi dari Allah Azza wa Jalla agar atau bagaimana mindset kita dalam memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Kalau misalnya kita mau melakukan suatu amal, coba kita kembali mengingatkan ingatan kandungan surat Al-Ikhlas. Misal antum pengen sedekah, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Berarti hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kita bersedekah lillahi ta'ala. Taib, ayat kedua, Allahus Samad, Allah Ta'ala dialah zat yang segala makhluk bergantung padanya. Sehingga ketika kita sedekah, jangan merasa bahwa makhluk itu bergantung pada kita yang memberi, melainkan mereka itu harus bergantung tetap pada Allah, bukan pada kita sang donatur. Jadi jangan dependent atau jangan bergantung pada makhluk, wahai orang yang disedekahi. Di sisi itu juga kita sebagai donatur itu tidak merasa jumawa dengan sedekah kita. Kalau memang lillahi ta'ala, maka jangan jumawa dengan amalan kita. Karena orang yang kita sedekahi pun sejatinya harusnya bergantung pada Allah As-Samad. As-Samad itu adalah zat yang segala makhluk bergantung padanya. Maka jasa kita kepada siapapun dan pada konteks apapun, hakikatnya kita tetap butuh Allah, dan orang yang kita beri jasa itu pun butuh pada Allah. Adapun kita hanya perantara rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Itu pas mau sedekah kayak gitu pikirannya, sehingga tidak membatalkan tauhid yang ada di dirinya ketika dia mau sedekah. Kalau dia misalnya saya lillahi ta'ala, tapi merasa bahwasanya saya hebat, orang tuh bergantung pada saya, itu membatalkan tauhid nanti lama-lama. Bisa ujub. Karena ujub itu adalah berhala ego yang ada pada diri yang mengikis tauhid dan merasa saya. Taib, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Sehingga kita melihat, karena Allah tidak memiliki anak dan tidak pula dianggap punya anak atau menjadi anak siapa, enggak punya keluarga dari segi biologis, enggak. Allah Ta'ala berdiri sendiri. Nah, dengan itu kita pas mau sedekah, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ghani, maha kaya dan tidak butuh pada siapapun. Karena seorang bapak yang punya anak pada waktunya akan butuh pada anak. Seorang bapak yang punya anak pada waktunya akan butuh pada anak. Dan Allah Ta'ala tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Sehingga kita pas sedekah, kita tahu Allah Ta'ala maha kaya. Allah pun tidak butuh dengan sedekah kita. Di sini ada penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan ketidakbutuhan Allah pada kita dan selalu butuhnya kita pada Allah dengan amalan ini. Itu tauhid juga. Kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala dari segi kebaikannya, derajatnya, ketinggiannya, kemuliaannya, balasannya, kemahakuasaannya. Enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga kita pas mau sedekah, ketahuilah bahwa ganjaran dari Allah Azza wa Jalla itu tidak sebanding dengan perbuatan apapun kita. Rahmat Allah Ta'ala tidak sebanding dengan kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sisi. Dari rahmatnya kita mau sayang sama orang, tapi Allah Ta'ala itu sayang dan kasih sayangnya itu tidak ada makhluk yang sebanding dengannya. Dan kalau Allah Ta'ala mau membalas, mengganjari, maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan pemberian dan ganjarannya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Katakanlah bahwasanya kita berbuat baik, sangat baik pada siapapun, pada istri, pada anak, pada keluarga, pada tetangga, pada teman, dan seterusnya. Itu orang yang paling dikenal baik oleh orang-orang karena dermawan. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Azza wa Jalla yang kebaikannya itu menyeluruh ke seluruh makhluk. Dia beri rezeki. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Ikhlas ini dengan kesederhanaan jumlah ayatnya, bahkan lafalnya pun sederhana, semua orang bisa menghafalnya dengan singkat waktu. Namun keunggulan makna di dalamnya untuk seluruh segmen kehidupan kita itu membuat ini di antara surat-surat yang terbaik. Ringkas namun menyeluruh dan menghancurkan metodologi atau dogma-dogma paganisme dan pemberhalaan kepada siapapun, bahkan sampai hanya level pemberhalaan terhadap diri sendiri, menghancurkan ego yang ada pada diri sendiri. Kalau kita betul-betul mendalami surat Al-Ikhlas, maka kita akan being humble, kita akan berusaha merunduk, merendah, down to earth, membumi, dan kita sadar bahwasanya betul-betul qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat yang anti syirik. Surat anti syirik. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Apakah seorang dari kalian bisa atau tidak mampu membaca? Tidakkah seorang dari kalian mampu membaca dalam satu malam sepertiganya Al-Quran? Berarti 10 juz dalam satu malam. Maka para sahabat mereka bertanya-tanya, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa membaca sepertiga malam 10 juz dalam membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam 10 juz, ya. Maka kata Nabi SAW, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Di sini sebanding bukan dari segi kuantiti, bukan, tapi sebanding dari segi kandungan. Kata para ulama, karena dalam Al-Quran ada 3 kandungan utama dalam Al-Quran. Tauhid, ya, kemudian hukum, kemudian kisah. Ya, kisah yang mengandung ibrah. Al-Quran 3 itu. Tauhid, hukum, kisah. Kalau kita perhatikan, semua dalam Al-Quran itu enggak lepas dari salah satu dari ketiga ini. Tauhid, hukum, dan ibrah, yaitu kisah. Baik kisah tentang masa lampau seperti kisah Nabi Adam dan para nabi, ya, atau kisah nanti di zaman akhir, atau kisah di alam akhirat. Itu semua kisah. Kabar lah, kabar, bisa dikatakan kabar. Jadi satu yaitu tauhid, kedua hukum, ketiga kabar. Kabar tentang masa lalu, kabar tentang masa depan, terutama alam akhirat. Taib. Sekarang Al-Ikhlas ini dengan pendeknya surat ini, itu mengandung apa? Segala materi tentang akidah dan tauhid itu kembali merujuk pada surat Al-Ikhlas. Semuanya. Semua tema, materi, akidah dan tauhid itu semua merujuk pada Al-Ikhlas. Kepada tauhid, ya, Al-Ikhlas sama dengan tauhid. Itu. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, bisa dikatakan bahwasanya setiap satu ayat dalam Al-Quran, setiapnya dari ribuan ayat itu semuanya completely, semuanya tanpa kecuali mengandung unsur tauhid, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengandung unsur tauhid.
Misalkan tadi kita lihat Al-Quran mengandung 3 unsur, tauhid, hukum, dan khabar. Hukum-hukum pun itu menunjukkan tauhidnya Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Al-Hakim yang maha bijaksana dengan hukumnya, Al-Hakim. Maka segala hukum yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan Hakim, Al-Hakim yaitu Allah Azza wa Jalla, menunjukkan adanya yang membuat hukum, yang membuat syariat yaitu Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Bagaimana dengan khabar atau kisah? Kalau kita perhatikan setiap kisah ada berapa poin? Setiap kisah dalam Al-Quran itu semua ibrahnya agar kita bertauhid. Coba kita lihat aja. Semua kisah dalam Al-Quran itu ibrahnya agar kita beribadah hanya kepada Allah. Semua kisah. Sampai kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan kronologi yang Masya Allah. Setiap dari fase-fase kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dari awal sampai akhir itu semua mengandung nilai tauhid yang tinggi. Itu kisah. Ya. Kisah pun untuk memotivasi kita dalam bertauhid. Ya. Kemudian poin kedua tentang kisah dalam Al-Quran. Yang pertama kan bahwasanya kaidah pertama, segala kisah dalam Al-Quran itu mendukung tema tauhid. Dan poin kedua, kaidah kedua, segala kisah adalah bagian dari takdir. Dan takdir adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, dan takdir Allah Ta'ala yang mentakdirkan gitu. Sehingga segala kisah yang terjadi, yang tertuang dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu harus kita cermati, ini adalah bagian dari takdir Allah. Dan ketika kita tahu ini takdir, berarti kita nisbatkan takdir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali tauhid dan iman kepada qada dan qadar. Ya, lagi-lagi berarti Al-Qur'an kan ada 3 unsur, tauhid, hukum, khabar. Tauhid itu jelas mendukung prinsip tauhid. Hukum itu juga mendukung prinsip tauhid. Khabar mendukung juga prinsip tauhid, sehingga bisa dikatakan setiap dari ayat dalam Al-Quran, baik langsung maupun tidak langsung, semuanya mengandung ajakan dan seruan untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Dan lafal ikhlas dalam bahasa Arab ini berbeda dengan makna ikhlas dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia nih, dikit bahasa kita, saya ikhlas kok, itu kan artinya redho, rela. Adapun ikhlas dalam bahasa syariat, dalam bahasa Arab, itu bukan ridho, rela. Maknanya di sini adalah memurnikan. Ikhlas itu artinya memurnikan lillahi ta'ala gitu. Itu baru disebut ikhlas. Itu dalam segi syariat. Jadi beda ketika dalam konteks bahasa Indonesia, kita nanya orang yang sedekah, Pak, maaf Pak nih, Bapak ikhlas enggak? Iya, saya ikhlas. Nah, ikhlas di sini maknanya bukan tauhid, ridho. Kayak gitu. Saya ikhlas dengan kepergianmu. Artinya bukan tauhid. Artinya apa? Saya rela dengan kepergianmu. Bedain. Tapi yang kita maksud di sini ikhlas dari segi syariat. Jadi jangan terdistorsi dengan ini. Ya. Saya ikhlaskan hati saya dengan takdir ini. Saya ikhlas dengan takdir ini. Ini bukan tauhid dalam artian memurnikan ibadah lillahi ta'ala, bukan, tapi artinya rela. Bedakan, Pak. Rela atau ridho, nerima, accept. Gitu kan? Tapi kalau ikhlas secara syar'i adalah memurnikan ya ibadah atau amalan hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Ya gitulah. Ya, jangan salah ya. Ya. Misalnya kita harus ikhlas ketika sedekah, betul. Nah, fahami baik-baik. Ikhlas di sini adalah lillahi ta'ala. Maksudnya harusnya lillahi ta'ala. Tapi orang banyak memaknai dengan Indonesia. Gitu loh. Saya kasih contoh gini, Pak. Saya kasih contoh, misal. Ketika kita kurban, ya kan? Kita kurban, kadang kita nitip sama DKM. Atau panitia lah gitu ya.
Kan biasanya tradisinya kita kalau kurban itu nggak sendiri, nggak mandiri, nggak di depan rumah, nggak. Kita ke masjid terdekat atau masjid sunnah atau teman-teman yang memang capable dalam masalah ini. Nah, terus kemudian ternyata kita nggak dapat bagian dari apa? Hewan kurban kita sendiri. Padahal disunahkan kita memakan daging hewan kurban sendiri. Rasulullah SAW itu, kenapa beliau tidak makan atau sarapan sebelum sholat Id? Kenapa coba sebabnya? Karena apa? Karena beliau berkurban. Karena beliau berkurban dan Rasulullah menganjurkan apa? Baru antum makan nanti setelah apa? Itu makan, dianjurkan makan dari makanan hewan kurban antum. Makanya sebagian ulama mengatakan yang dianjurkan untuk tidak makan adalah yang berkurban. Adapun yang enggak berkurban, fadhol makan. Itu maksudnya, maksud sunnah tuh begitu. Jadi bukan untuk semua orang sebenarnya, gitulah. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, kita kurban. Kan ganti-gantian nih ya. Kita yang nyembelih. Ternyata qadarullah mayoritas daging yang buat kita itu kemudian dibawa untuk pesantren, untuk mana gitu sama panitia. Dianjurkan kita itu makan sepertiga. Bagian kita tuh dianjurkan sepertiga. Ternyata kita dapatnya cuman berapa doang. Bahkan dapatnya jeroan lagi. Nah gitu. Kesel nggak? Kesel. Terus kita protes ke DKM atau panitia. Pak maaf Pak, ini akhi ini gimana antum ngasih anak? Ya. Anak malah sebenarnya kan lebih berhak untuk kami ini. Makan boleh anak ambil semuanya dan anak bagian sendirian boleh. Tapi kenapa kok antum bagikan dan salurkan semau antum gitu? Bahkan keluar dari kampung. Gimana ini? Anak cuma dapat jeroan bahkan. Udah jeroan sama kepala lagi, subhanallah. Antum tahu kan anak kolesterol tinggi gitu kan. Maka kemudian kata DKM gini, DKM bilang, maaf Pak ya kalau misalnya ikhlas ya nggak usah lah nuntut-nuntut gitu. Gimana? Pernah diginin nggak? Saya pernah diginin soalnya. Kalau Bapak ikhlas, akhi kalau misalnya ikhlas ya nggak usah lah kayak gitu. Ya. Ini maksud dia ikhlas nih apa nih? Ridho. Nah ini beda antara ikhlas lillahi ta'ala. Bentar. Saya nggak ikhlas kalau dalam masa ini. Tapi saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya berkorban lillahi ta'ala betul. Tapi kalau hak saya kemudian dikurangin, ini udah nggak masalah tauhid lagi, bukan. Ini masalah apa? Saya telah dizalimin kan gitu. Seperti itu. Ya, beda ya. Jadi lafal ikhlas yang dibilang di KM, udah Pak kalau misalnya korban ikhlas aja Pak, relain maksudnya. Iya saya kalau masalah ikhlas, lillahi ta'ala betul ikhlas. Tapi kalau ikhlas maknanya ridho, rela, saya nggak ridho diginiin karena saya punya hak juga sepertiga lah minimal, gitu ya. Seperti itu. Oke. Taib. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzati fi duburi kulli salat. Saya atau Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk membaca al-mu'awwidzat di setiap selesai salat. Al-mu'awwidzat itu apa? 3 surat terakhir. Ya. Termasuk Al-Ikhlas? Iya, termasuk Al-Ikhlas. Walaupun Al-Ikhlas tidak diawali dengan ta'awudz. Al-mu'awwidzat itu kan surat-surat yang meminta perlindungan, surat-surat yang pengucapnya meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu minta perlindungan. Tapi Al-Ikhlas dimasukin, kata para ulama, wa dzukira suratul Ikhlas ma'ahuma taghliban. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas dimasukkan include dalam mu'awwidzat sebagai bentuk taghlib, yaitu menggeneralisir. Disamain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu diperintahkan untuk membacanya di fi duburi kulli shalah, di akhir setiap selesai salat. Dan ini disahihkan oleh sebagian ulama ya hadis ini. Makanya sebagian ulama menganjurkan untuk membaca 3 surat ini di setiap selesai salat. Ada ulama lain yang mengatakan oh tidak, cukup di subuh dan maghrib saja.
Ya, ada ulama lain yang mengatakan oh tidak, cukup dizikir pagi dan petang saja. Faham gak di sini jemaah? Ini beda-beda ulama bilang. Mungkin antum pernah dengar mungkin yang bilang, oh enggak di setiap apa? Salat, selesai salat gitu kan. Berarti kalau memang ada pendapat seperti ini berarti mengikuti pendapat yang tidak mensahihkan hadis ini gitu. Nah, sebagian ulama mensahihkan hadis ini sehingga pendapat ulama lainnya adalah setiap selesai salat. Itu ini khilaf. Jadi perbedaan penilaian hadis itu bercabang nanti ke perbedaan penganjuran fikihnya gitu. Gitu, Pak. Ini cakrawala aja ya. Taib. Kita ambil hadis ini misalnya karena Syekh Al-Albani misalnya rahimahullah beliau mensahihkan hadis ini dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi memerintahkan Uqbah bin Amir untuk membaca 3 surat terakhir di duburi kulli shalah, di setiap selesai salat fardu maksudnya. Oke. Kalau Al-Fatihah enggak ada sunnahnya. Tapi kalau misalnya ini ya sebagian ulama menganjurkan sesuai dengan hadis ini. Oke. Kalau memang iya kita amalkan ini di 5 salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pahami baik fikihnya. Apakah ini termasuk zikir pagi petang atau enggak? Gitu loh. Gimana? Ada ya masuk zikir, tapi maksud saya gini, takutnya belum memahami pertanyaan saya. Kita zikir pagi petang kapan waktunya? Saya udah kasih tahu waktu itu. Habis subuh sama habis asar. Oke. Sekarang kita amalkan hadis setiap selesai salat fardu kita baca 3 surat terakhir ini. Oke. So, ketika kita baca setelah subuh 3 surat terakhir, kita baca setelah asar juga 3 surat terakhir, apakah itu termasuk zikir pagi petang atau independen? Atau zikir pagi petang ada sendiri atau zikir ada sendiri? Beda-beda nih jawabannya nih. Coba kita lihat hadisnya ya, sebentar. Coba antum pikirin di sini nih kita. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan lainnya banyak. Taib. Dalam hadis ya, hadis dari Abdullah bin Khubaib kata Nabi SAW, "Man qalaha 3 marrat hina yusbih wa hina yumsi kafathu min kulli syai'." Barang siapa yang membaca tiga ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, 3 kali ketika pagi dan ketika sore, maka cukup buatnya segala sesuatu dicukupkan buatnya. Oke? Ini namanya apa nih? Zikir pagi petang. Oke, baik. Zikir pagi petang. Sekarang kita lihat hadis Uqbah bin Amir. Amarani Rasulullah SAW an aqra bil muawwidzat fi duburi kulli shalah. Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk membaca 3 surat terakhir ini selepas salat fardu. Oke, logika antum gimana jemaah? Apakah ini 2 amalan yang berbeda atau digabungkan? Esok. Oke. Faham di sini berbeda. Hadisnya emang beda jelas. Kalau hadisnya memang beda. Kemudian maksud dari hadis ini juga beda. Kalau hadis yang pertama tadi, man qala hina yusbi wa hina yumsi, barang siapa yang membacanya ketika pagi dan ketika sore 3 kali. Sekarang di ini diperintahkan membaca setelah enggak ada keterangan 3 kali. Yang ini dikaitkan dengan pagi dan petang, yang ini dikaitkan dengan salat fardu. Berarti ini 2 amalan yang berbeda. Jadi ketika antum setelah salat subuh, antum baca ini fadhol. Kalau imam mengamalkan hadis bacaan setelah salat 3 surat terakhir. Tapi itu bukan zikir pagi petang. Itu namanya masuk dalam bacaan setelah salat, zikir setelah salat. Sama kayak subhanallah 33, Allahu akbar gitu. Selesai itu baru antum niatkan zikir pagi petang. 2 amalan yang berbeda. Bisa dikatakan berarti antum baca 4 kali dong, 4 gitu. Ya kalau kita mengamalkan hadis ini gitu. Ya.
Ustaz, boleh nggak digabungkan ini niatan niatan zikir ba'da subuh, ya niatan juga zikir pagi petang? Boleh. Tapi dengan niatan sama kayak sholat sunnah dengan sholat sunnah lainnya digabung kan sama gitu. Boleh. Tapi kan zikir pagi petang 3 kali ya. Gitu. Ya, 4 kali kamu fadl ke satu paket untuk setelah sholat, terus paket lain 3 kali untuk zikir pagi petang. Begitu. Ya bisa digabung jadi bifadl. Sama kayak ada doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan setelah subuh. Itu sebagian ulama menginclude itu hanya zikir setelah subuh. Ada ulama menginclude itu zikir pagi. Ya udah zikir pagi atau itu bisa. Kalau yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan itu bisa dua-duanya itu. Atau anggap sebagai zikir pagi bisa, sebagai zikir setelah subuh juga bisa. Tapi kalau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 itu murni itu zikir khusus zikir setelah salat, enggak disebut zikir pagi. Gitu, oke. Oke. Taib, kita lanjut ke tafsirannya aja, penjelasan tafsirannya yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah al-ahad. Ahad, al-ahadul ladzi la thaniyalah, Maha Esa yang tidak ada duanya. Itu satu-satunya. Tidak ada sekutu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding dengannya. Itu al-ahad. Allahus samad. Allahus samad. Dan as-samad di sini wallahu alam banyak maknanya dan lebih kita unggulkan yang bermakna bisa maknanya begini, bisa maknanya as-samad, bisa maknanya yang maha sempurna dengan segala sifatnya. Tapi yang masyhur makna as-samad adalah alladzi iftaqarat ilaihi jami'ul makhluqat, yaitu yang segala makhluk bergantung padanya. Segala makhluk fakir terhadapnya. Itu as-samad. Itu makna as-samad. Banyak makna as-samad itu beragam, para ulama menyebut banyak sekali. Tapi yang paling bagus, paling populer adalah yang zat yang segala makhluk diurus olehnya, bergantung padanya. Itu as-samad. Dan ini kan tauhid. Ya, ini kan tauhid. Orang kalau lagi kesulitan lagi apa, coba baca Al-Ikhlas. Hanya Allah satu-satunya buat saya. Hanya Allah Ta'ala pihak yang kita bisa bergantung. Bahkan seluruh makhluk itu bertumpu bergantung padanya. Dari soal rizki dan kehidupan. Dan Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh pada siapapun, sehingga tidak butuh anak, tidak butuh diperanakkan dan seterusnya. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad, yaitu tidak melahirkan seorang pun, apapun, siapapun dari manusia, jin, malaikat atau lain pun. Ya. Wa lam yulad, yaitu lam yalidhu ahad, yaitu tidak ada yang memperanaknya, tidak ada yang menjadikannya anak, tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu adalah al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Dia maha pertama, maha tunggal yang tidak ada sebelumnya. Yang tidak ada apapun, siapapun sebelumnya. Satu-satunya. Jadi tidak ada yang menjadikannya anak. Dan juga dia adalah al-akhir, yaitu yang tidak ada yang setelahnya. Yaitu maksudnya dia tidak melahirkan, tidak menjadikan siapapun anak, tidak mewariskan pada apapun, pada siapapun sebagai anak, sebagai enggak ada. Ya, ini membersihkan, mensucikan Allah Ta'ala dari segala tudingan-tudingan orang-orang musyrikin dan tudingan-tudingan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Maryam, anda'u lirrahmani walada. Ya, kata Allah Azza wa Jalla di surat Maryam, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Ada orang-orang bilang Ar-Rahman, yaitu Allah Ta'ala, mengadopsi anak. Orang Nasrani bilang begitu, yaitu menjadikan Yesus sebagai anak. Na'udzubillah min dzalik, dari kalam itu. Kalian ini mengadakan sesuatu yang sangat fatal, buruk. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hudda. Wa takhirul jibalu hadda. Maka hampir-hampir saja langit itu sampai remuk, hancur, terkelupas, dan bumi sampai hampir
gempa apa kalau misalnya gempa, retak-retak itu apa ya? Terbelah. Jibal juga sampai hampir luluh lantak. Gara-gara apa? Anda aulir rahmani walada. Gara-gara orang-orang ini menganggap Allah Ta'ala memiliki anak. Ya. Na'udzubillah min dzalik, dari omongan itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama, yang sebelummu tidak ada siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang paling akhir, yang tidak ada setelahmu siapapun. Yaitu tidak, Engkau tidak memiliki anak, tidak mewariskan kepada anak, tidak ada anak, tidak memiliki anak. Ya, kemudian yang ayat keempat dan terakhir surat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu tidak ada satupun sebagai pembanding, semisal, sebanding, sederajat, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Azza wa Jalla, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini surat Al-Ikhlas yang isinya memurnikan pengesaan terhadap Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyah, dari segi uluhiyah, ibadah, dan dari segi segala nama, sifat dan perbuatannya. Maka tidak ada yang sama dengan sifat kerububiyahan Allah, tidak ada yang sebanding dengan keberhakan disembahnya Allah, dan tidak ada yang sepadan dengan segala nama, sifat dan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq ini juga penting sekali untuk kita sebagai hamba Allah. Surat Al-Falaq. Surat ini disebut Al-Falaq karena disebutnya Al-Falaq di ayat pertama. Ya. Dan surat Al-Falaq serta surat Al-Nas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu juga punya kesamaan nama. Ada nama lain selain Al-Falaq dan An-Nas yang namanya sama, yaitu Muqashqishah. Surat Al-Muqashqishah namanya. Al-Muqashqishah. Susah ini, kalau di Indonesia susah. Muqashqishah. Apa Muqashqishah? Yaitu surat yang membebaskan seseorang dari kemunafikan. Surat anti kemunafikan, anti nifaq. Ya, anti kemunafikan. Muqashqish itu artinya membebaskan dari kemunafikan. Ini surat Al-Falaq dan surat Al-Nas. Ya. Membebaskan dari kemunafikan. Namanya Muqashqishah. Jadi Al-Falaq, kata ahli tafsir, disebut juga Al-Muqashqishah. An-Nas juga disebut Al-Muqashqishah. Dua disebut itu. Nah, hadis Uqbah bin Amir lagi. Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura mithlahunna qat. Tidakkah engkau melihat ayat yang mengetahui ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak pernah diturunkan sebelumnya yang semisal itu, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Nama lain juga dari surat Al-Falaq dan An-Nas ini Mu'awwidzah. Mu'awwidzah. Ya. Sebenarnya Al-Ikhlas juga bisa dinamakan surat Al-Mu'awwidzah. Tapi kalau secara ketepatan sesuai dengan awal surat, maka Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidzah. Karena dimulai dari Qul a'udzu, Mu'awwidzah, minta perlindungan. Ya, kedua surat ini. Taib, di antara fadilah surat ini yaitu Al-Falaq dan juga An-Nas dan juga Al-Ikhlas juga ya. Satu ya, ada tiga, ada berapa ya? Tiga ya, atau tiga atau empat, atau bahkan banyak ya. Satu, dianjurkan membacanya di akhir setelah selesai sholat fardu. Ini yang tadi kita bahas.
dianjurkan membaca 3 ini setelah sholat fardu. Sholat fardu saja, kalau sholat sunnah enggak. Tadi hadisnya Uqbah bin Amir, ya, di setelah sholat fardu baca 3 surat ini. Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk membaca 3 ini setelah sholat fardu. Berarti ini beda dari zikir pagi petang, beda lagi. Dan membacanya sekali aja, tidak 3 kali. Kalau zikir pagi petang kan 3 kali. Ya. Taib, kemudian yang kedua, fadilah atau keutamaan yang kedua, tidak ada yang semisal dengan 3 surat ini di Taurat, di Injil, bahkan di Al-Quran. Tidak ada yang sebanding, semisal 3 surat ini, baik di Taurat, di Injil, bahkan di Al-Quran itu sendiri. Dari 114 ayat, tentu yang paling bagus 114 ayat, 114 surat, tentu yang paling afdol Al-Fatihah itu jelas. Namun ada keafdoliahan yang spesial di 3 surat ini. Memang tidak setinggi kadar Al-Fatihah jelas itu, tapi 3 ini ada tempat spesial yang mungkin dari 113 surat selain Al-Fatihah yang udah kita keluarkan Al-Fatihah, atau dari 110 surat, ya, diadu gitu misalnya, enggak ada yang sebanding keutamaan dari 3 ini. Padahal ringkas, mudah dihafal, terulang-ulang. Justru karena diperintahkan diulang-ulang itulah menunjukkan magnifisennya surat ini, mulianya surat ini. Karena semakin diperintahkan diulang, itu menunjukkan semakin mulia. Al-Fatihah diulang terus kan setiap sholat, ya. Dan pengulangannya minimal 17 kali bahkan dalam sehari. Itu yang wajibnya, belum sunnahnya, ya kan? Itu yang paling unggul dah. Nah, yang 3 ini, yang Uqbah bin Amir itu juga menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepadanya, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurat wala fiz Zabur wala fil Injil wala fil Qur'an mithluhun. Mau enggak kamu aku ajarkan beberapa surat yang belum pernah semisal surat-surat ini yang ada di Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an sekalipun. Ini spesial nih surat-surat ini. Ya. Maka dikatakan la ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan malam itu mendatangimu kecuali engkau bacakan atau baca pada malam itu apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya sebagian ulama mengatakan baca ini termasuk zikir sebelum tidur. Ya. Termasuk zikir sebelum tidur. Gitu. Karena kan tidur di malam biasanya. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk zikir sebelum tidur. Namun tata caranya kalau zikir sebelum tidur baca ini ada lagi di hadis lain. Ya kan? Yaitu dia ini dulu, apa namanya? Nafakh dulu, itu dulu baru baca. Gitu. Dalam hadis ini dulu, Pak. Itu dulu baru baca. Baca 3 surat ini. Terus habis itu dioleskan ke tubuh yang dimampu lah bagian yang. Lagi enggak habis itu? Habis itu lagi enggak, Pak? Berapa kali? 3 kali. Gini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Ini lagi. Ketiga kalinya gitu. Taib, ini termasuk zikir pagi petang atau zikir setelah sholat ini? Beda lagi, makanya beda konteks. Mau tidur, zikir mau tidur. Gitu. Taib, kemudian fadilah yang ketiga, siapa yang membaca 3 surat ini pas pagi dan sore 3 kali, maka akan dijaga dia dari, akan dicukupkan dia dari segala hal, dicukupkan dia dari segala hal dicukupkan buat dia. Penjagaan,
rezeki, dan seterusnya. Namun ingat ya, yang Allah Ta'ala berikan fitur itu, apa yang fitur yang Allah berikan itu terserah Allah. Kita jangan menuntut atau mengatur Allah. Allah Ta'ala memberi sekehendak Allah Ta'ala, semaunya Allah. Ya, semaunya Allah. Jadi jangan, kok saya lapar gak ada duit ya sekarang. Padahal saya tadi pagi udah zikir pagi petang loh. 3 kali kul huwallahu ahad sampai 3 kali semua. Kok sekarang saya lapar dan gak ada duit? Katanya dicukupkan. Ya akhi, itu terserah Allah mau mencukupkan yang fitur yang mana. Boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan antum lapar dan gak punya duit sekarang supaya makin tawakal sama Allah. Tapi antum sudah dicukupkan di hal lain yang mungkin antum gak sadari. Ada hal lain yang mungkin antum tidak sadari telah dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Karena kalau misalnya memang dicukupkan segala sesuatunya, yang kalau itu membuat antum malah justru tidak syukur, ya malah Allah Ta'ala akan tahan. Gitu. Jadi gini loh, ketika Allah sayang sama kita, kadang Allah Ta'ala menahan sesuatu yang kita inginkan. Karena Allah Maha tahu, jika ini diberi, ini hamba bakal lupa. Makanya Allah tahan. Gitu. Iya, makanya Allah tahan. Maka seseorang yang dalam keadaan musibah, atau ada keterikatan tertentu, atau ada yang nyangkut dalam hidupnya, terus tidak Allah atau belum Allah lepas itu ikatan, kesulitan, belum Allah singkap itu musibah, itu ada hikmahnya. Mungkin kalau Allah Ta'ala singkap, antum lupa sama Allah, makanya Allah biarin dulu. Karena Allah Ta'ala itu Maha tahu yang telah terjadi, Maha tahu apa yang sedang terjadi, Maha tahu apa yang akan terjadi, Maha tahu apa yang tidak sedang terjadi, dan kalau terjadi gimana nanti jadinya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu sekarang apa yang tidak sedang terjadi, Allah Maha tahu, dan kalau dijadikan, Allah juga Maha tahu kayak gimana juntrungan kejadiannya. Paham gak di sini, Pak? Allah Ta'ala tahu nggak? Misalnya antum lagi sakit, tahu. Ya, berarti kan yang sedang tidak terjadi adalah sehat. Allah biarin sakit dulu. Allah biarin antum sakit dulu. Karena Allah tahu seandainya antum disehatin segera sekarang, boleh jadi antum ngelantur lagi gitu. Gitu cuma. Ya. Maka ya kita kalau ada keterikatan dengan suatu musibah tertentu dan belum beres-beres nih urusan, kita introspeksi diri, husnudzan pada Allah dan suudzon pada diri kita sendiri. Ya begitu. Oke, yang keempat, fadilah yang keempat. Nabi SAW jika mengeluhkan sesuatu pada dirinya, maka beliau meruqyah dirinya dengan 3 ini. Atau bisa disingkat, kalau fadilahnya adalah ini ayat-ayat ruqyah, surat-surat ruqyah. Ya. Surat-surat ruqyah. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengeluhkan suatu sakit, ini umum, baik murni medis ataupun ada kontribusi syaitan di situ. Yaqra'u ala nafsihi, maka beliau membaca untuk dirinya sendiri dengan mu'awwidzat, dengan 3 surat ini. Wa yanfuth, dan beliau juga yanfuthu gitu apa Indonesianya itu? Meniupnya. Ya bisa dengan gini terus hiup terus bagian ini, atau bisa juga diusap sambil ditiup kalau sakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya bebas kayak gini ya. Bisa ya. Falamma ishtadda waj'uhu, kata Aisyah, ketika sakit beliau makin parah, kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha.
Ketika beliau sakitnya makin keras, maka aku bacakan buat beliau. Istrinya bacain. Dan aku mengusap dengan tangan beliau. Mengusap dengan tangan beliau. Gimana tuh? Pegang tangan beliau dan biar tangan beliau lah yang menyentuh tubuh yang sakit dari tubuh beliau. Jadi bukan langsung tangannya Aisyah ngusap bagian tubuhnya Rasulullah, tapi pakai tangan Rasulullah juga. Kenapa? Roja'a barokatiha, mengharapkan adanya keberkahan di tangan beliau. Ini menunjukkan fisik dan zatnya Nabi SAW itu berkah. Tapi itu hanya eksklusif untuk Nabi SAW. Ini kita kalau bacain atau tafsirin surah Al-Falaq ini panjang lagi sebenarnya. Ada pertanyaan nggak jemaah sekalian? Ummahat atau pertanyaan Bapak? Fadl. Ibu-ibu yang bertanya dipakai kertas ya. Berkaitan dengan surat Al-Ikhlas ayat yang kedua tadi. Allah pernah bahwa Allah sempat bergantung kepada Allah sempat bergantung semua makhluk. Bagaimana dengan pernyataan manusia yang mengatakan bahwa seseorang itu menjadi tulang punggung keluarganya. Ya. Bismillah. Nah, apakah orang yang mengatakan itu bergantung kepada orang itu atau bagaimana? Oke, Pak. Jazakallah khairan pertanyaan. Bagus pertanyaan. Masalah tulang punggung terbebani dengan ini itu sebenarnya masalah bahasa aja. Masalah bahasa dan pemaknaannya kembali kepada urf. Istilah tulang punggung keluarga ya, itu hanya pembahasaan dan pada asalnya tidak dimaksudkan di masalah tauhid ya. Ya. Sehingga seorang bapak adalah tulang punggung keluarga. Itu maklum. Ya. Itu enggak ada kaitannya dengan masalah tauhid. Maka tidak masalah dengan istilah-istilah seperti itu. Enggak ada masalah. Kalau dikiaskan banyak hal-hal yang sebenarnya berkaitan atau serupa dengan itu ya. Ya. Misal apa ya? Anak-anak masih pada bergantung pada orang tuanya. Lah ini masalah bahasa aja. Anak-anak masih pada bergantung pada orang tuanya. Ya iyalah. Apakah anak-anak ini berarti syirik? Enggak. Karena bergantung di sini mereka secara kelogikaan manusia, mereka belum bisa berdiri sendiri untuk mencari nafkah. Jadi ini enggak berkaitan dengan tauhidnya. Gitu. Seperti itu. Ya. Negara ini masih dependent, belum independen, belum merdeka. Negara ini masih bergantung pada ekonomi negeri jiran misalnya. Nah ini nggak masalah bergantung pada ekonomi negeri lain. Ini bukan masalah tauhid, tapi ini masalah kelogikaan manusia yang memang secara logika manusia itu kadang-kadang masih harus diasupi atau disuapi oleh pihak lain. Itu nggak masalah, nggak masalah. Adapun yang berkaitan dengan tauhid, ketika itu sudah sampai ketergantungan yang menjadikan pihak yang bergantung padanya itu meniadakan Allah Azza wa Jalla di akidahnya, di pikiran tentang rezeki, itu baru itu berbahaya. Tapi kalau yang Bapak tanya itu tulang punggung keluarga, itu tidak berkaitan dengan tauhid. Iya. Ya. Sekarang seperti ini. Pak, kapan antum bayar utang? Waduh, saya mah nunggu gajian, type. Kenapa dia enggak ngomong saya nunggu rahmat dari Allah? Ayo gimana, Pak? Kan ini nunggu gajian bukan masalah tauhid. Karena memang logika kemanusiaan adalah ya dia kan uangnya bergantung pada tanggal gajiannya. Ini enggak ada kaitan dengan tauhid kok ini. Waduh, tunggu nanti gajian deh. Wah, syirik tuh. Loh, kok syirik? Karena antum bergantung pada gaji dan bergantung pada tanggal gajian. Antum harus bergantung pada Allah. Ya udah, kalau gitu saya jawab, kapan
bayar utang. Nunggu rahmat Allah. Dah coba. Mau nggak digituin? Kan nggak mau kan? Karena nggak sesuai logika manusia untuk apa? Untuk tenggat kapannya gitu loh. Maka ada hal-hal yang secara bahasa tuh dimaklumi ya, dan tidak ada maksud untuk syirik sama sekali. Begitu, wallahu a'lam. Iya. Ya. Begitu Pak ya. Tapi tadi terjemahan Allahus Samad itu kan kalau biasa di Indonesia Allah lah tempat bergantungnya segala sesuatu. Ini saya sendiri tidak mau menerjemahkan dengan pembahasan seperti itu. Walaupun tidak bermaksud begitu ya. Karena ini tempat, Allah itu bukan tempat. Iya, Allah itu zat, pihak gitu loh. Allah adalah zat yang segala sesuatu bergantung padanya. Maka pembahasan Allah adalah tempat segala makhluk bergantung gitu. Karena nggak ada tempat di sini, tempat apa? Tapi nggak apa-apa lah, itu pembahasan aja lah Indonesia, ya, pembahasan Indonesia saja, ya begitu. Ada pertanyaan lagi cuma? Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakuf, ta'awudz. Iya. Bapak ngeliat di buku Zikir Pagi Petang. Oke. Jadi begini, itu dikembalikan kepada ritme adab dalam membaca Al-Quran atau tilawah. Ya, dikembalikan pada itu. Ya. Kalau di ayat kursi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ada, bismillahnya enggak ada. Kalau di Al-Qur'an Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, A'udzubillahnya enggak ada, bismillahnya ada. Oke. Di sini kembali ke kita bahas sekarang masalah ta'awudz dan masalah basmalah. Pertama ta'awudz dulu, Pak. Masalah ta'awudz, kapan kita ta'awudz? Ta'awudz itu diucapkan ketika kita memulai membaca Al-Qur'an secara mutlak yang sebelum kita belum pernah baca. Kita belum baca, kita mau baca baru. Mau dia tengah surat, mau dia awal surat, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu satu. Kapan kita baca ta'awudz? Satu, ketika kita mau mulai membaca Al-Quran, baik tengah surat ataupun awal surat. Dua, baca ta'awudz kapan? Ketika kita memulai kembali membaca Al-Quran setelah adanya jeda yang melalaikan. Setelah adanya jeda yang melalaikan. Paham, Pak? Ketika kita mau meneruskan membaca Al-Quran setelah adanya jeda yang melalaikan atau setelah ada interupsi yang melalaikan. Kalau kita baca lagi ta'awudz. Saya kasih contoh mungkin kurang ini. Ini Pak, antum lagi baca Quran nih. Ya sorry. Kita baca Quran. Baca dia kesian, antum dipanggil sama istri. Pak, ini air udah matiin belum? Belum, coba aja dimatiin aja. Nah, ini kan jeda yang melalaikan. Maksudnya melalaikan apa? Jeda yang tidak ada relasinya dengan Al-Quran, tidak ada relasinya dengan yang antum baca. Maka ketika antum mau terusin kembali, dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutin ayatnya. Begitu. Bukan di wakaf. Wakaf itu kan berhenti. Adapun jeda yang tidak melalaikan, maka enggak usah baca ta'awudz karena antum masih interaksi dengan Al-Qur'an. Ana kasih contoh. Misalnya antum baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Antum terus menerawang berusaha memahami ayat ini, kemudian merenung dan seterusnya. Tapi ini masih interaksi dengan Al-Quran. Antum sedang memikirkan kandungan Al-Quran. 2 menit kemudian, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Misalnya gitu. Terus saking mungkin misalnya antum terharu atau mungkin memaknai saking dalamnya mungkin nangis
nangis, kemudian mikir sesenggukan. Setelah itu baca ta'awudz enggak? Enggak, karena antum masih berinteraksi dengan Al-Qur'an. Gitu, ya. Gitu. Tapi kalau untuk hal lain yang enggak ada kaitan dengan Al-Qur'an, melalaikan dari Al-Qur'an, itu baru mulai lagi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, gitu. Ya, emak nih lagi baca Al-Qur'an, lagi khusyuk. Anak yang ngadu, "Mak, si Gofur kayak gini." Terus kata mak, "Gofur," gitu. Biasanya mama dulu kan kayak gitu tuh. Ya, manggil ya. Ya kan? Ini enggak ada kaitan Al-Qur'an. Lanjut lagi baca auzubillahi minasyaitonir. "Mama, si Gofur lagi kayak gitu lagi." "Gofur." Gitu kan? Mama lagi. "Mama nih kayak gini." "Mama Gufron," gitu loh. Ta'awudz lagi. Makanya kalau dalam baca Quran itu jangan dalam kondisi ribet gitu loh. Dalam kondisi lagi free, lagi enak gitu ya, enggak ada yang ganggu, enggak ada interupsi, kalaupun ada sekali aja cukup. Tapi kalau diinterupsi terus, udahlah nanti aja baca Qurannya deh. Gitu. Karena balik lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum sempat baca ayat, balik lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nih syaitan nih kayak mereka nih, kayak syaitannya nih. Gitu kan. Jadi baca ta'awudz itu pertama ketika mau mulai baca Al-Qur'an secara mutlak. Baik di awal surat, tengah surat, pokoknya baru mau mulai baca tilawah yang masih tersisa yang kemarin mau lanjutin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Manusakh min dan seterusnya. Itu pertengahan surat Al-Baqarah misalnya. Bisa. Yang kedua, membaca ta'awudz ketika apa? Ketika antum mau memulai setelah jeda yang melalaikan. Setelah jeda yang melalaikan. Adapun kalau jeda itu tidak melalaikan Al-Qur'an, maka enggak perlu ta'awudz lagi. Gitu ya. Gitu. Oke, sekarang basmalah. Jadi ta'awudz itu mutlak, mau awal surat, mau tengah surat. Adapun baca bismillahirrahmanirrahim, maka kata para ulama itu dibaca hanya di awal surat sebelum hanya baca sebelum awal surat, ya, selain at-taubah, gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim hanya dibaca sebelum awal surat selain surat at-taubah, gitu ya. Prakteknya gimana? Ya prakteknya kayak zikir pagi petang, kita lihat nih. Ayat kursi kan paling awal nih, kita zikir pertama paling awal ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan langsung, enggak pakai bismillah. Karena bismillah untuk awal surat. Lah kemudian Al-Fatihah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu ya. Sekarang oke, kan saya udah pernah katakan zikir pagi petang itu tidak harus urut. Dia boleh random acak dan tidak harus komplit seluruhnya. Antum boleh pilih yang antum suka atau yang antum bisa. Tiba-tiba antum pengen mulai dari Qul huwallahu ahad . Oke, mulai dari Qul huwallahu ahad . Kalau mulai dari Qul huwallahu ahad berarti ayo sok. Berarti bapak-bapak ini udah ajarin masih aja bapak-bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa begitu? Karena paling awal memulai bacaan yang sebelumnya belum baca Al-Qur'an baru mulai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah qul a'udzu birabbin nas, antum membaca ayat kursi. Apa sekarang? Enggak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah, enggak. Langsung aja ayat. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, gitu. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kasusnya kayak gitu. Oke, qul huwallahu ahad udah, qul a'udzu birabbil falaq udah, qul a'udzu birabbin nas udah, kemudian antum langsung asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Kemudian Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kemudian Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah dan seterusnya banyak itu. Oh iya, kan ayat kursi belum. Sekarang gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kenapa begitu? Karena antum mau memulai baca lagi Al-Quran setelah jeda yang panjang yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Gimana? Bisa paham nggak? Ah, gitu. Oke? Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Ya. Ada lagi Bapak? Fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu hadis Fatimah kalau nggak salah. Iya, itu 34 pas di Allahu Akbar, benar nggak? Ya kan? Ya. Itu hadis Fatimah karena beliau itu benar karena beliau Fatimah radhiyallahu anha itu minta pembantu. Maksudnya sebagai istri, kan udah punya istri Fatimah, Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, sebagai istri kan ngurus anak, ngurus rumah tangga, itu kan repot, capek gitu. Rasulullah minta punya pembantu. Maka Rasulullah mengajarkan ada yang lebih membantumu dari pembantu insyaallah, membuatmu lebih kuat gitu kan. Itu di malam hari sebelum tidur baca ini. 33 33 34. Gitu ya, Pak? Enggak, ini beda. Salat fardu beda lagi. Bukan setelah salat Isya itu zikir setelah salat. Tapi ini zikir malam atau sebelum tidur. Itu seperti itu. Ya itu fadilahnya kalau dalam konteks hadis kan Fatimah minta khadim, itu pembantu untuk ngurusin rumah tangganya gitu. Maka kata Nabi SAW ada yang lebih bermanfaat daripada itu. Itu menunjukkan wallahu alam bahwasanya hidup kita besok-besok hari itu akan lebih tertib dan diringankan oleh Allah urusan-urusannya dengan itu. Itu faedahnya. Ya, Pak, fadhil. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ta'awuz. Kita membaca Al-Fatihah dan surat lainnya itu, apakah kita harus baca tahun setiap rakaat? Oh iya, sebelum Al-Fatihah. Ikut imam. Iya. Ada sholat yang dijaharkan, ada yang disirkan. Oke. Nah, imam kita kan nggak dengar baca tahun. Iya. Dan ketika disirkan, apakah makmum baca tahun atau tidak? Oke. Dan kapan saja tahun itu dibaca? Apakah Al-Fatihah pertama atau kalau Al-Fatihah berikutnya juga dibaca? Ya, Masya Allah ya. Ya bagus, pertanyaan Masya Allah. Jazakallah khair, pertanyaannya bagus banget ini. Ya. Begini, kembali kita sebelumnya kita sebutkan dulu dalilnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Gitu kan? Ketika engkau mau membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an di sini maknanya fa idza aradta an taqra'al Qur'an, tafsirnya begitu. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka ista'iz billah. Maka berta'awudzlah kepada Allah Taala dari syaitan yang terkutuk. Jadi baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Oke. Nah, sekarang Bapak nanya konteks sholat, ini penting juga nih. Ini memang penting banget ini. Kan ada imam, ada makmum, ada juga orang yang sholat munfarid sendiri. Jadi ada tiga konteks, imam, makmum, munfarid. Kalau munfarid itu jelas ya, kalau munfarid dianjurkan membaca itu. Karena sholat sendiri dia. Baik fardu ataupun sunnah. Sekarang imam dan makmum gimana? Sementara sholat itu ada sholat jahri, ada sholat sirri. Dan sebagian sholat jahri, rakaat kedua dan ketiga dan keempatnya sirri gitu kan ya. Nah, untuk sholat jahri yang imamnya baca jelas gitu kan, maka hakikatnya makmum itu tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tapi yang wajib atau yang dianjurkan adalah menyimak imam jika terdengar. Itu rakaat pertama dan kedua. Maka yang dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim siapa? Imam saja. Makmum hanya cukup mendengar saja. Begitu ya. Jadi imamnya baca secara sirri a'udzubillahi minasyaitonir. Itu saya jelaskan itu dulu.
makmum dengerin aja. Tapi pas rakaat ketiga dan keempat dianjurkan makmum untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Karena masing-masing baca. Oke. Kemudian berikutnya mau saya sampaikan. Salat sirri begitu. Salat sirri yaitu baca juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena masing-masing salat sirri itu, seperti zuhur, asar. Nah, sekarang apakah setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Maka ulama beda pandangan di sini. Ada ulama yang mengatakan bacanya cuma di rakaat pertama saja atau rakaat ketiga bagi makmum. Dan ada yang mengatakan bahwa saya bacanya di setiap rakaat. Anda mendengar ini dari Syekh Masyhur Al-Salman bin Hasan hafizahullah, bahwasanya tetap dianjurkan di setiap rakaat baca ta'awudz. Setiap rakaat. Setiap sebelum bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan juga baca ta'awudz. Dianjurkan, bukan diwajibkan. Nah, kemudian ada pembahasan berikutnya. Sighah ta'awudz namanya. Format ta'awudznya itu kayak gimana? Dari semua hadis yang menganjurkan ta'awudz dalam salat. Jadi ada hadis spesifik, Pak. Hadis khusus tentang isti'adzah atau ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah pada saat salat. Itu ada hadis-hadisnya. Dari semua hadis-hadis yang khusus membahas Al-Fatihah dan ta'awudz dalam salat, itu lafalnya tidak ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafalnya itu a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, di sinilah ulama juga beda pandangan. Ada ulama yang berpandangan silahkan antum ta'awudz dengan sighah biasa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu umum untuk ta'awudz. Kembali ke ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Bisa? Itu bisa. Ada ulama yang lebih strict, dia lebih mengkhususkan sebentar. Ini karena konteksnya khusus dan ada hadis khusus, maka kita harus pakai lafal khusus. Kalau memang mau mengamalkan yang khusus ini, yaitu a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim atau min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Paham enggak jemaah maksud saya? Itu ada di, makanya cari terutama mungkin kitab Sifat Salat Nabi Syekh Albani, kitabnya Ustadz Yazid ada juga. Faedah ini juga ada. Bisa Anda tidak tahu di kitab yang mana. Tapi begitu cuma. Kalau misalnya memang khusus salat, ta'awudznya itu memang ada hadis-hadis yang khusus. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan dicari sendiri ya, karena itu mungkin lebih bisa di ini. Begitu Pak? Ya Pak. Sendiri ya. Ya. Iya itu yang. Iya untuk munfaridnya ya. Iya. Kata Syekh Masyhur itu tetap dianjurkan juga. Boleh dan dianjurkan. Itu bukan urusan kita lagi kok itu Pak. Itu bukan urusan kita lagi. Ya. Bahkan misalnya, nih imam baca bismillah apa enggak? Kan biasanya kalau dalam mazhab Hanbali itu salat jahri ya, itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu kan kita anggap sebagai salah satu bagian dari ayat Al-Fatihah misalnya. Ini yang kadang di beberapa segmen perbedaan fikih itu sampai dikatakan bahwa tidak boleh berimam kepada imam yang tidak membaca jahar bismillah, karena kita nggak tahu dia baca apa enggak bismillahnya gitu. Yang sahih adalah itu urusan fikih dan itu urusan dia imam. Kita itu nggak boleh mengorek-orek sesuatu yang batin atau sesuatu yang tidak tampak dari imam. Kita hanya melihat zahir imam saja. Kalaupun kita berkeyakinan seperti mazhab Syafi'i misalnya mewajibkan baca Al-Fatihah jelas itu kan. Dan dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama Al-Fatihah, dan dalam mazhab Syafi'i dalam salat jahri itu baca bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Kita ikut mazhab itu misalnya.
ternyata imam kita saat ini adalah orang bermadzhab Hanbali dan dia Allahu Akbar baca iftitah langsung alhamdulillahirabbil di Makkah Madinah. Itu repot Pak kalau kita harus mempakemkan imam harus pakai pakem kita. Yang ada kita sholat di hotel semua namanya. Ya kan? Karena ada subhat di sini. Nih baca bismillah kan nih, jangan-jangan enggak baca bismillah. Gitu kan? Ini repot. Gitu. Ya, kita hanya melihat zahir imam aja, ya. Selama dia tidak meninggalkan rukun yang jelas-jelas semua kita sepakati gitu, maka enggak masalah. Kalau dia meninggalkan sujud baru kita masalah itu. Tapi kalau ini kan rukun, ya kita sama-sama sepakat Al-Fatihah itu rukun. Hanbali, Syafi'i semua sepakat Al-Fatihah itu rukun. Tapi yang tidak disepakati adalah masalah jahar bismillah mangga itu. Nah, ini masalahnya cabang masuknya. Maka yang Hanbali enggak boleh pakem dia untuk Imam Syafi'i, imam yang pakai mazhab Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i enggak boleh pakem dia untuk imam yang bermadzhab Hanbali. Ya udahlah. Udah. Repot soalnya kalau kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ya Allah, gitu Pak. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan Masya Allah hari ini bagus-bagus pertanyaannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Atau tidak ada? Atau ibu-ibu cukup pusing dengan pertanyaan bapak-bapak yang Masya Allah. Bapak-bapak itu memang hebat ya. Sekalinya merhatiin kualitas pertanyaan Masya Allah ya. Biasanya kan gak gitu, biasanya tidur dan seterusnya. Enggak. Fadal Pak. Fardu gitu. Apakah kita boleh satu sholat sunnah tapi niatnya dua niat, sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah? Ya. Itu boleh atau tidak? Boleh Pak, boleh. Dan satu lagi, bolehkah kita membaca hanya Al-Fatihah saja? Mengapa? Dan yang sunnah enggak kita baca mengingat waktu. Oh iya boleh. Bahkan itu lebih dianjurkan ketika dia kepepet waktunya untuk sholat fardu, maka ringkas itu lebih afdol. Walaupun qobliyah subuh kan dianjurkan baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kalau dia tahu ini 2 menit doang nih. Kalau saya baca ini takutnya qomat gitu. Ya udah, dia malah lebih dianjurkan meringkas. Gitu. Dan pahala tahiyatul masjid dapat, pahala qobliyah subuh dapat. Bahkan begini Pak, kalau misalnya antum namanya tahiyatul masjid itu apa sih? Itulah. Tahiyat itu adalah penghormatan terhadap masjid dengan cara tawaf atau cara sholat. Itu namanya tahiyatul masjid. Makanya tawaf itu pengganti tahiyatul masjid. Tapi di Ka'bah doang. Kalau tawaf di kuburan enggak lah itu. Tawaf di Ka'bah. Kalau di sini antum masjid Miftahul Khairul Rumah tawaf. Nah ini antum situ tawaf situ got dikecebur lah. Nah, jadi tawaf di sini hanya di Ka'bah. Nah, tahiyatul masjid itu penghormatan masjid dengan cara sholat atau tawaf. Kalau tawaf khusus, kalau sholat untuk semua masjid. Bahkan sampai sholat fardu itu juga bisa bernilai sebagai tahiyatul masjid ketika memang sudah terdesak. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menjelaskan perkataan Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid itu menjelaskan masalah ini. Tahiyatul masjid kita kembalikan ke maknanya. Segala solat yang antum lakukan first time ketika antum tiba di masjid, maka itu hakikatnya adalah tahiyatul masjid secara makna. Jadi tahiyatul masjid itu ada 2. Tahiyatul masjid secara maksud, sudah dimaksud dari 7, dan tahiyatul masjid secara makna. Tahiyatul masjid secara maksud adalah yang antum khususkan, nih saya sholat ini niatan tahiyatul masjid, jelas gitu. Tapi ada tahiyatul masjid secara makna, yaitu apapun sholat yang antum lakukan first time ketika antum sampai di masjid, maka itu hakikatnya secara makna ada tahiyatul masjid walaupun sholat fardu. Contoh, antum masuk mau sholat subuh, pas waktu subuh antum dapetin timer, ya tinggal 1 menit 30 detik misalnya. Ini mah 1 rakaat juga gak nyampe nih. Dah antum masih diri nungguin qomat. Habis itu qomat, salat subuh. Antum meniatin kan salat fardu. Tapi secara gambaran makna
antum sedang melaksanakan penghormatan terhadap masjid, karena hal pertama yang antum lakukan di masjid adalah sholat. Itu. Oke, mungkin antum ngabisin waktu 30 detik itu untuk doa, karena itu waktu mustajibnya doa kan, antara azan antum doa minta sama Allah. Itu bukan tahiyatul masjid, itu doa. Karena tahiyatul masjid itu hanya ada pada sholat. Kalau untuk masjid hanya pada sholat dan tawaf. Adapun masuk masjid terus doa karena ngabisin waktu 1 menit gitu, maka ini bagus, dianjurkan karena antara azan dan iqamah, tapi ini bukan tahiyatul masjid. Terus dianjurkan ketika antum masuk itu, Nabi SAW kan bilang, ketika kamu masuk masjid, jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Artinya ketika masuk masjid dan antum dapetin 30 detik mau menuju qomat, maka dianjurkan tetap berdiri untuk menunggu sholat. Ini berdiri untuk menunggu sholat. Walaupun imamnya belum berdiri, imam belum berdiri. Tapi karena antum baru datang, maka boleh antum berdiri, jangan duduk dulu. Nabi SAW bilang gitu, jangan duduk dulu sampai antum sholat. Nah, antum ngabisin waktu 30 detik buat doa, fadl. Terus qomat, sholat subuh. Maka antum melaksanakan sholat fardu dan antum dapat pahala menghormati masjid. Ya, semakna. Nah, adapun jemaah yang udah duduk, mereka hakikatnya nggak boleh berdiri sebelum imam kelihatan. Tapi orang yang baru datang dianjurkan diri. Yang udah duduk dari tadi jangan diri, gitu bedanya. Sampai imam kelihatan. Nah, imamnya juga tahu diri. Ini kadang-kadang sebagian jemaah, sebagian masjid kayak gitu, musola. Iqamat, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Jemaah kan masih pada duduk tuh. Karena imamnya masih duduk. Lah imamnya dirilah. Imamnya diri, baru pada diri. Oke. Imamnya itu hendaknya dia diri pas lagi qomat diri, biar makmum pada diri, sehingga setelah qomat langsung memperbaiki shaf dan semisal itu. Gitu. Nah, sekarang imam belum datang, udah pada qomat gara-gara timer nih. Imamnya belum datang. Udah pada diri tuh. Pada sikut-sikutan. Ente. Enggak. Afu enggak bisa. Ente aja. Ente. Sikut-sikutan, perang. Ini salahnya apa? Salahnya karena imamnya nih kok belum datang. Makanya harus ada badal. Ditentukan kalau imam fulan belum datang, harus ada badalnya ini. Gitu masjid kayak gitu harusnya. Masjid nggak punya imam tetap, nggak tahu imamnya siapa, badalnya nggak jelas siapa, yang penting jadi. Ini nggak hancur amburadul nanti. Makanya itu sikut-sikutan terjadi tuh. Gitu. Akhirnya katanya qomat, udahlah gua aja lah. Gitu katanya qomat tuh. Gue yang azan, gue yang qomat, gue yang imam, gue yang marbot juga gitu kan. Jadi merangkap semuanya, Masya Allah. Itu tidak pantas seperti itu, tapi sah sholatnya. Tapi begitu ya. Ya seperti cukup, insyaallah. Ya kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat buat anak dan juga jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.